Selamat pagi saudara-saudara, masih bersama Bu Lili ya, yaitu chapter 13, Leverage and Capital Structure. Pada kesempatan ini, Bu Lili akan menyampaikan bagian yang kelima atau seri kelima, di mana pada bagian ini saudara, kita sudah selesai untuk membahas leverage, sehingga mulai bagian ke-5 dan bagian ke-6 merupakan bagian akhir dari chapter 13 ini, kita akan fokus untuk belajar tentang struktur modal atau capital structure. Apa itu yang disebut dengan capital structure? Sebagaimana pada bagian pertama, Bu Lili sudah menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan capital structure secara sederhana itu menunjukkan seberapa besar komposisi utang terhadap modal sendiri yang dipakai oleh perusahaan dalam keputusan pendanaan perusahaan. Makanya Bu Lili sampaikan chapter 13 ini merupakan keputusan pendanaan atau financing decision. Sebagaimana di slide ini nampak ya saudara, yang menjadi sumber dana perusahaan itu terletak pada right hand side dari sebuah balance sheet. Karena kalau sisi sebelah kirinya itu menunjukkan uses of fund, penggunaan dananya, yaitu aset-aset yang dimiliki perusahaan. Namun kalau kita bicara capital structure, itu kita belajar tentang bagaimana perusahaan itu melakukan pendanaan atau pembiayaan untuk mendanai investasinya, di mana hasil investasi tadi tentu bentuknya ya aset tadi. Tapi sekarang persoalannya dari mana uang yang diperoleh perusahaan sehingga perusahaan memiliki sejumlah aset tersebut. Nah, itu adalah urusannya capital structure. Di sini saudara-saudara bisa melihat ya di balance sheet ini bahwa kalau kita belajar seluruh sumber pendanaan perusahaan, berarti yang menjadi liability atau yang menjadi debt itu bukan hanya utang jangka panjang, tetapi seluruhnya yang kita sebut dengan financial structure. Tetapi di chapter 13 ini kita khusus bicara tentang pendanaan jangka panjang, long term financing sources. Kalau kita bicara tentang long term financing sources, berarti kita harus khusus hanya memperhitungkan yang namanya total capital. Capital itu pasti berurusan dengan urusan-urusan long term effect, artinya berurusan dengan masa jangka panjang. Oleh karena itu, untuk kepentingan total debt-nya atau total liability-nya harus dipilih yang utang jangka panjang saja. Untuk utang jangka pendeknya tidak boleh kita masukkan di dalam perhitungan. Oleh karena itu terlihat kan di balance sheet ini current liabilities-nya kan tidak dimasukkan. Karena current liabilities itu bicara utang jangka pendek, short term debt. Sementara kita ini di capital structure itu berurusan dengan long term debt. Maka total capital di dalam capital structure itu merupakan financing mix. Financing mix dari apa? Utang terhadap modal sendiri. Kalau modal sendiri masuk semua secara equity itu tidak ada yang jangka pendek. Equity itu pasti adalah jangka panjang semuanya. Jadi demikianlah pemahaman tentang capital structure ya, merupakan komposisi dari utang dan modal sendiri yang dipakai oleh perusahaan untuk mendanai investasinya. Berarti ada dua tipe kan secara sumber pendanaan itu. Tadi ada sumber pendanaan dari utang, debt, dan ada sumber pendanaan dari modal sendiri, equity. Keunggulan debt itu adalah terlihat di slide ini, beberapa keunggulan utang, itu cost of debt itu memang dia lebih murah
dibandingkan bentuk-bentuk equity. Yang kedua, bagi pihak lenders, pihak yang memberikan pinjaman, begitu saudara, yang meminjamkan dana, maka utang itu aman, lebih aman. Kenapa? Karena dia mempunyai priority of claim. Jadi dalam kondisi perusahaan itu mempunyai penurunan nilai ekonomis, bahkan sampai nanti pilot atau bankrupt, maka utang itu mempunyai prioritas klaim yang lebih tinggi dibandingkan equity. Yang ketiga, keuntungan dari debt tadi adalah berarti dari sudut pandang lenders dia menjadi lebih tidak berisiko, dan kebanyakan secara umum utang itu dia ada jatuh temponya. Sekarang bagaimana kalau kita bandingkan dengan equity? Nah, kalau equity sumbernya dua, saudara. Equity itu bisa dari preferred stock, bisa dari common stock yang bersifat eksternal ya. Karena kalau internal itu masih ada lagi, yaitu return earnings ya. Common stock itu ya seperti tadi, kalau cost of debt itu lebih murah, cheaper, berarti kalau common stock itu yang more expensive, dia lebih tinggi biayanya. Dan pada umumnya yang disebut common stock itu pasti dia juga ada no majority atau infinite majority. Begitu saudara ya. Itu beberapa penjelasan jika kita ingin mengetahui apa sih yang menjadi perbedaan menggunakan utang dan menggunakan modal sendiri. Oke. Untuk mengukur seberapa tinggi sebenarnya penggunaan utang atau komposisi capital structure itu bisa digunakan rasio yang sangat umum, yaitu debt ratio. Karena debt ratio ini mengukur seberapa besar utang digunakan untuk mendanai asetnya perusahaan. Ini ada contoh ya. Nah ini angka median dari beberapa sektor ya. Data ini dikumpulkan dengan fiscal year tahun 2011 pada selected industry. Debt ratio-nya akan mantap. Meskipun begitu, saudara, yang namanya leverage ratio atau rasio utang itu ya tidak satu-satunya debt ratio. Di sini juga bisa ditampilkan yang namanya TIE ya. Anda juga sudah kenal, atau TIER ya. Disebut time interest earn ratio. Itu rasio yang bisa digunakan. Di sini terlihat, nanti kita bisa lihat sebenarnya sektor apa ya yang komposisi debt ratio-nya tinggi banget, ini ya lebih dari 50%. Di sini Bu Lili melihat ini saudara 76,2. Tapi itu other service ya, other service berarti kan jasa-jasa yang lain. Nah, jadi yang angkanya sudah di atas 50% ini ya besar saudara. Malah di sini ada saudara 88,3% ya. Di sini dari rasio debt ratio ini itu sudah bisa menunjukkan apakah perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan di sektor yang tingkat leverage utangnya itu tinggi, ya. Secara ini sebagai informasi yang bisa dibaca oleh kalian. Sekarang mari kita mau mencoba ya melihat teori struktur modal. Kita sebut capital structure theory. Maka kalau kita bicara teori struktur modal atau capital structure theory itu memang ada bermacam-macam. Tapi pada bagian yang kelima atau bagian pertama dari pembahasan struktur modal ini, mari kita lihat yang namanya MM theory. Disebut MM theory yang lahir pada tahun 1954 karena yang menemukan itu memang namanya adalah Franco Modigliani dan Merton Miller, maka disingkat MM. MM teori ini mendemonstrasikan bahwa ternyata capital structure itu tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan, value of the firm.
gitu ya. Tetapi mengapa bisa struktur modal ini kok tidak berpengaruh ya terhadap value of the firm? Nah, jangan lupa bahwa MM teori ini dibangun dengan sebuah asumsi, yaitu asumsinya terlihat ya di slide, assuming perfect markets. Nah, Anda tinggal lihat asumsi pasar yang sempurna. Pasar yang sempurna itu berarti ignore transaction cost, ignore apalagi saudara, taxes, berarti dianggap no tax worth dalam dunia tanpa pajak ya. Dan ada beberapa asumsi yang nanti saudara sudah pernah dapatkan ketika belajar tentang asimetri informasi. Dalam dunia yang real, informasi itu ternyata bersifat tidak sama. Tapi dalam kondisi perfect market, diasumsikan semuanya perfect, jadi tidak ada yang namanya pajak, kemudian tidak ada transaction cost, terus investasi atau sumber pendanaan itu bisa dipecah-pecah sampai nilai-nilai yang diinginkan oleh perusahaan seperti itu. Terus bisa terjadi proses pinjam meminjamkan dana sampai batas-batas yang tidak ada limitasi gitu ya. Nah, itu memang kan perfect market. Mari kita melihat the real world-nya saudara. Dalam the real world, dalam kondisi senyatanya, mana ada saudara yang bebas pajak. Kita ini hidup bukan dalam dunia no tax world, tapi kita ini hidup dalam dunia tax world. Kalau dalam dunia ada pajak, berarti apa? Berarti terjadi tax benefit, saudara. Pengguna utang itu akan memberikan manfaat. Perusahaan yang berhutang atau perusahaan yang menggunakan utang sebagai salah satu komponen di dalam sumber pendanaan untuk mendanai investasinya, itu akan mendapatkan pengurangan pajak. Dikarenakan perusahaan yang berhutang tadi itu membayar kewajiban yang namanya bunga, begitu saudara. Ini disebut tax benefit gitu ya. Oleh karena itu seperti kita sudah belajar cost of capital, maka khusus untuk cost of debt itu perhitungannya tidak boleh perhitungan yang dimasukkan dalam cost of capital untuk cost of debt itu tidak boleh kalau tidak di-adjust after tax. Itu disampaikan di sini di chapter 9 ya, bahwa untuk cost of debt yang akan dimasukkan di dalam perhitungan cost of capital harus after tax cost of debt, yaitu dikalikan 1 minus T. Mengapa seperti itu ya? Karena ada tax benefits, ada tax shelter atau subsidi pajak. Jadi kalau melihat kenikmatan hutang, maka akan terlihat bahwa hutang itu menarik ya. Sudah cost of debt-nya itu rendah, kemudian utang ini ternyata juga bisa memberikan keuntungan pajak. Maka jika perusahaan itu bisa berhutang sebanyak-banyak mungkin, akan dilakukan pendanaan itu dengan menggunakan utang sebanyak-banyaknya. Namun dalam kenyataannya apa saudara? Ada satu sisi, the dark side dari utang. Tadi kita sebut the gain of leverage, manfaat-manfaat, keuntungan-keuntungan, advantage dari berhutang. Tetapi jangan salah saudara, memang masih ada satu sisi, the dark side-nya. Kenapa? Akan meningkatkan risiko. Perusahaan yang mempunyai debt ratio lebih tinggi, itu akan menanggung risiko yang lebih tinggi pula. Salah satu risiko itu yang kita sebut sebagai financial distress, yang sudah dibahas dengan sangat baik di chapter 9 tadi, saudara. Berarti akan terjadi sebuah kondisi di mana perusahaan tersebut mengalami kegagalan untuk membayar kewajiban-kewajibannya tersebut. Jadi probabilitas perusahaan itu mengalami financial distress itu menjadi the dark side-nya. Perusahaan itu mempunyai sebuah kejadian di mana bisa saja perusahaan itu akan berada pada kondisi bankrupt. Nah, kalau seperti ini, maka perusahaan yang mempunyai hutang lebih tinggi akan mempunyai peluang untuk bankrupt
juga lebih tinggi. Itu yang disebut dengan the dark side tadi ya.